sambil menunggu yang lain. Tes, tes. Apakah suara saya terdengar? Ya, pesertanya pelan-pelan bertambah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai. Kita masuk ke batch ke atau sesi ke-9 ya, dari total dari awal. Untuk kali ini mengingatkan, ini sambil menunggu yang lain ya, ada telat pada masuknya barangkali karena market sedang bergejolak tadi ya, di beberapa pair terutama yang berpasangan dengan USD ya, karena memang itu rutin di awal bulan setiap Jumat pertama ya, di zona zona apa? Zona Amerika ya, di market Amerika Tokyo. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya, Mas Bro atau Pak kapan trading dengan news? Bolehlah nanti. Tapi saya mengingatkan bahwa news itu sebetulnya mempengaruhi gejolak itu tidak terlalu signifikan ya, walaupun kadang-kadang ada yang signifikan sekali tapi jarang ya. Kalau bagi trader yang swing trader atau mungkin long term itu tujuannya TFH4 ke atas ya, time frame H4 ke atas itu adanya news atau berita yang rilis itu hanya mempercepat ya, mempercepat perjalanan atau mempercepat pembalikan kan seperti itu. Karena trader-trader aliran swing maupun long itu long term ya, yang yaitu menyimpan transaksi itu bisa lama kan seperti itu. Ya, begitu masuk kemudian menunggunya juga lama ketika masuk market itu eh, dia tidak terlalu memperdulikan, mereka tidak terlalu memperdulikan. Nah, balik ke materi lagi. Oke, sekarang ya. Jadi saya selalu mengingatkan bahwa market ada tiga tren ya, yang basicnya utamanya. Jadi tren up atau yang naik, kemudian sideways, konsolidasi, kemudian tren down, atau tren lah ya, dan turun. Gitu. Dan lagi-lagi saya ingatkan lagi, di dalam market sideways, di dalam ketik akumulasi atau apalah itu namanya, equilibrium ya, equilibrium ya, itu disitulah banyak trader-trader besar termasuk institusional trader itu mereka menunggu untuk mengangkat up, kemudian set B ya, kemudian apakah akan mengangkat harga atau harga turun, gitu. Merubah tren atau melanjutkan tren kan seperti itu. Jadi, oh ini tadi saya belum ngecek, jangan-jangan. Halo, halo, suara saya masuk atau tidak? Masuk, masuk. Oh iya, iya, terima kasih ya, saya menimpa. Saya takutnya baik, saya lanjutkan ya. Nah, kali ini ya kita mengulas lagi karena sepertinya ada peserta baru dari nama-namanya. Takutnya ketinggalan yang kemarin di awal kita yang saya bawakan ya.
setelah mengenal M-Tempa, kemudian bagaimana transaksinya, ada eksekusi market langsung, ada pending order, kemudian ke bentuk-bentuk candlestick. Kenapa hanya candlestick beberapa yang saya ulas? Ya, karena sebetulnya bentuk candlestick atau pola candlestick itu banyak. Nah, karena memang alirannya lebih ke price action saya, lebih ke yang saya sampaikan, ya barangkali nanti materi berkembang ada usulan, coba bahas pakai indikator apa gitu ya. Kalau saya bisa ya nanti kita ulas lagi ya yang semacam itu ya. Cuman ini ke price action dulu ya, yang terdiri dari pertama support dan resisten itu kemarin beberapa hari yang lalu ya, sesi yang sebelumnya sudah ya berupa garis-garis ya, garis-garis level psikologis pantulan. Kemudian yang terakhir kemarin sudah masuk ke supply and demand area ya, area. Dan lagi-lagi kenapa saya hanya memberikan beberapa bentuk candlestick ya yang menurut saya powerful ya di metode price action ini. Pertama adalah doji ya kemudian yang kedua apa engulfing ya, kemudian ada double maru itu terus yang diuplek-uplek itu aja. Kalau yang lain yang formasi 3 itu kan ada harami kemarin hanya disinggung sekilas ya, kemudian apa namanya three white soldier ya, three black crow kan seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena 3 macam bentuk candle itu sering kita jumpai. Kalau itu ada di dalam zona sideway, ini yang saya akan sampaikan. Di zona sideway, ya, itu biasanya menjadi candle keputusan. Keputusan harga keluar dari zona sideway, entah itu melanjutkan tren atau membalikkan tren. Yang mana, ya, terutama doji atau pin bar lah istilahnya. Kemudian ada engulfing juga karena biasanya yang membawa keluar zona sideway itu candle besar. Berarti kan berpotensi engulfing, walaupun engulfingnya tidak sempurna, tetapi kalau sebelumnya ada pin bar atau doji, itulah candle keputusan atau decision point. Maka ketika dikunjungi lagi, ini menjadi penting. Ketika harga mengunjungi lagi, itu menjadi area pantul yang potensinya itu kuat, harga akan memantul. Ya, tidak semudah itu membablas atau menjebol zona sideway, gitu loh. Nanti setelah ini kita langsung coba praktekkan di di chart ya. Jadi kan kalau misalnya supply and demand kita membuat area itu, misalnya zona sideway kita bikin area seperti kemarin itu, ya, base lah istilahnya, kan ada drop, base drop, terus rally, base rally. Di zona base itu kan berupa area dan kadang-kadang lebar areanya. Nah, kita butuh precision point ya, tempat yang presisi untuk menaruh baik itu target atau pending order kita atau eksekusi di situ ya. Kalau misalnya pas kita apa ya, kita menjumpai ya, ngepasi gitu ya, di situ kan butuh garis ya, bukan area. Area itu penting nanti untuk peletakan stop loss kan seperti itu ya. Baik, kita langsung ke ini saja. Kemarin sebetulnya saya dari pihak host itu menanyakan materinya apa kan seperti itu. Untuk hari Jumat ini menggabungkan antara support dan resisten dan supply and demand ya, area itu tadi ya. Tetapi kemudian kita mengkolaborasikan dengan trading multi time frame, beda time frame-nya misalnya dari H4 kemudian diturunkan ke H1, M30 dan seterusnya kan seperti itu. Tetapi untuk sampai ke situ sebaiknya kita memahami tentang sideway dulu. Ini penting sekali sideway ya. Sideway ini menjadi ya apa ya? Kita juga saatnya istirahat ketika sideway ya. Dulu waktu saya awal trading itu begitu memakai Fibonacci ya dulu. Ini sambil saya buka cat dulu sebentar. Itu dulu hanya
mengandalkan sideways. Justru kalau sideways ketika kebanyakan trader menghindari area sideways karena lama ya, bolak-balik toh lengut-lengut seperti itu. Justru biasanya kami mengambil cuan yang lumayan banyak. Bolak-balik, tapi ada kalanya ketika sideways-nya berakhir, kemudian kita dibanding juga kalau nggak pakai stop loss. Kan seperti itu. Ini misalnya contohnya di apa ya? Kok nggak tampil ya? Bentar, kok nggak tampil. Kenapa nggak tampil? Oh, iya. Saya lupa nggak klik. Belum tampil juga layarnya. Oh, sudah. Baik. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya zona-zona sideways. Jadi caranya begini. Jadi kita mengaplikasikan dari yang awal sesi saya berikan, ya. Berarti ada candlestick, kemudian ada bentuk gelombang, ya, tren, ya. Kemudian ada trend line, ya, kemarin. Kemudian ada ya 3 zona tadi, ya. Ada support resistance, supply and demand. Misalnya di AU ini, Australian dollar terhadap American dolar ya. Misalnya ini harga tertingginya, misalnya di satu saja lah, kita nggak melihat ini apa namanya time frame ini, hanya untuk contoh. Misalnya high-nya di sini, ini berarti apa? Resisten ya. Kemudian di bawahnya yang dari masa lalu ini yang signifikan ya, yang signifikan ini naik. Ya, ini rata, berarti di sini. Ya, ini rata sih soalnya ya, bukan di yang ujung sini karena ini tidak mampu menjebol sebelumnya. Nah, ini luar biasa kuat ini. Apa namanya? SNR yang ini, dari SNR ini luar biasa kuat karena dites banyak sekali oleh lembah. Ini ciri-ciri SNR kuat ya. Kemudian mana lagi misalnya di sini ya. Terus ada lagi nih. Kemudian ini jebol yang ini ya, berarti yang ini. Oke. Seperti itu misalnya. Nah, yang saya maksudkan dengan apa namanya zona sideways tadi, dan itu menjadi area supply atau demand, karena ini harga sekarang terbaru, harga kan yang di bawah sini, berarti ini trennya turun. Ya memang ya kelihatan trennya sudah turun kan, trennya turun ya. Trennya turun, misalnya ini perjalanan ini kan kita belajar dari historis ya. Maka konsolidasi harga atau sideways itu kita pelajari, membuat garis ini nanti teman-teman harus bisa ya. Begini, pertama adalah sideways di atas ini, ya sideways di atas. Sebelumnya harga trennya naik. Nah, kemudian sideways. Nih kan ya sini ya sideways di sini ya. Nah, terjebak antara dua garis resisten kalau kita sebut karena sekarang harganya di bawah soalnya. Kemudian dia sideways kan. Kemudian suatu ketika dia keluar dari zona. Nah, cara membuat zonanya tahu lah ya. Ini resisten karena di atas ya. Jadi ketika dia naik, kemudian dia rata. Nah, ini yang apa lembah terakhir yang rata kan low-nya kan yang bawah ini. Ini tembang. Saya zoom ya. Yang bawah ini ya. Ini lembahnya ini. Batas paling rendah. Ya. Kemudian high-nya saya garis saja. High-nya ini di resisten, saya paskan di sini. Nah, ini. High-nya berarti candle bull tertinggi. Ya, low-nya candle bear terendah di zona ini saja. Saja-nya ini terlalu panjang ya. Areanya maksudnya. Nah, seperti ini. Oke, ya. Nah, ketika harga akan kembali apa namanya ini dijatuhkan karena memang kembalikan. Kemarin pola pembalikan kan ada ciri-cirinya ya, ada ciri-cirinya. Ini sebetulnya baru konfirmasi nyampe sini. Sampai sini nih, ini baru konfirmasi tren berubah yang ini.
Saya kasih warna kuning, merah karena turun ya, atau oranye lah ini ya. Nah, ini salah satu konfirmasi bahwa tren berupa yang tadinya naik, kemudian rata, kemudian turun. Kenapa ini, bukan yang ini? Karena ini tidak mampu menjebol yang ini. Ini sudah dari set B ini benar-benar sudah meninggalkan ya, sudah meninggal. Ini pun sebenarnya sudah. Tapi ini yang lebih ini. Karena apa? Lagi-lagi ada support di sini ya, ada support. Ya, ada support yang kuat. Itu yang apa dari sini. Dari pink, warna pink tebal ini ya. Itu yang saya buat. Nah, ini kembali ke zona side B ini kita buat seperti ini, side B. Nah, ketika side B seperti ini kita menunggu ya, tidak transaksi dulu. Kalau aliran mengikut tren apa follow tren, nah menunggu tren berubah dulu. Kemudian ada satu candle yang membawa turun ini. Ya. Ada satu candle ini yang terakhir yang jebol low ini low-nya ini. Nah, low ini dijebol. Yes. Kalau kita lihat di H1 ini awal start dia apa namanya? Dia meluncur turun ya, sehingga dia keluar dari zona side B. Ya, itu adalah berawal dari candle ini. Candle bir ini berarti high-nya ini kan mulainya ini, start-nya. Sempat dia naik dulu, kemudian dia jebol. Nah, kita lihat sebelumnya ada candle apa yang tidak mampu harga itu mengangkat ke atas, tapi malah kemudian memiliki kekuatan turun jebol ke bawah. Yang beda warna adalah ini. Ya. Apa ini? Pin bar. Betul, ini pin bar. Yang seperti doji ini, bodinya kecil ini. Nah, disinilah candle keputusannya, Pak. Ya, candle keputusannya. Tapi startnya dari, nah kebetulan candle keputusan ini di sini itu berawal dari area support resisten. Karena harga di bawah area resisten, dia dijebol. Ya sudah, kita buat areanya. Start turun bawah. Jadi harga naik dulu, kemudian turun ini candle ini. Ya. Maka ini diarsir, ini sebagai keputusan di sini. Dari mulai awal ini ke pin bar boleh atau ini saja boleh. Pin bar. Nah, ini. Tarik ke kanan. Kita lihat reaksi harga. Maka ketika jebol, kemudian kan banyak trader yang istilahnya langsung ikut. Kan seperti itulah. Itulah kemudian padahal harga bisa kembali lagi. Kita lihat, paling mantul di apa namanya, karena harga masih di sini ya, di tengah ini ya, berarti mantul di support ya. Ini support ini yang bawah ini ya. Sudah, kita ngantri sell limit di sini di candle keputusan di sini. Oke, ini kalau kita hanya melihat H1 pas harga di sini kemudian dia mantul turun. Nah, inilah awal dari tren. Jadi awal tren itu ada ciri-ciri pembalikan, ada konfirmasi lembah yang lebih rendah, yang tadinya lembahnya selalu meninggi. Setelah membuat lembah yang lebih rendah, kita jangan masuk karena harga akan ditarik lagi, retrace masuk ke atas. Nah, kita cari candle keputusan di sideways terakhir. Ini kuncinya di situ. Ya, sideways terakhir ini yang saya arsir panjang ini. Maka kita dapat harga terbaik pucuk. Ini contoh seperti itu ya. Oke, di sini. Nah, kalau di sini kan tidak terlalu lebar sekarang, berarti kita pas di bawah ini, area ini, kita pasang sell, stop loss-nya di atasnya ya, atau di atas ini nggak apa-apa lah, yang jelas nggak terlalu bawah lah kalau di sini. Kalau kita jebol langsung sell di sini, stop loss-nya di atas kan terlalu lebar, Pak. Ya, walau ya agak deg-degan ya kalau terlalu lebar stop loss-nya, nanti kita menderita minus lumayan sampai sini. Tuh, kan seperti itu ya. Oke. Setelah nyampe, harga tidak kunjung turun, dia setback dulu. Baru ada candle keputusan lagi nih yang membawa turun. Maka di kemudian hari di sini ya, di awal dari candle bir ini yang ini ya, di kemudian hari kalau harga sampai lagi ke sana itu juga menjadi pantulan. Biasanya seperti itu.
Nah, ini kita melihat dari kacamata H1. Nah, agar lebih presisi, kita melihat di M30, M15 sampai M5, kita cari candle keputusannya. Kita fokus di sini ya, kita fokus di saya lingkar ini. Ini belum ada lingkaran ya. Saya tambahin lingkaran, clips. Oke. Gerak. Nah, di lingkaran ini. Kita fokus di lingkaran ini ya. Jangan pakai background. Backgroundnya kita hapus. Terus warnanya dikasih warna yang mencolok kuning. Ya, nih kita fokus di area candle keputusan di sini. Decision point. Kita turunkan ke M30. Mana? Jauh sekali. Ini ada sekarang. Nah, M30. Lihat di M30. M30 sebelum dia meluncur turun juga ada doji nih. Dan pas di garis saya yang tadi saya buat di sini. Kan seperti itu multi time frame. Maka ini semakin kuat. Ya, di H1 ada pin bar ini, sebelumnya ada pin bar yang membawa turun, diturunkan ke M30 ada doji, kan lebih rendah lagi posisinya, lebih presisi lagi. Ini doji ini ya. Ini masih bisa besar. Nah, ini doji yang ini. Setelah doji apa? Engulfing yang tipe ketiga. Kemarin engulfing bir tapi dibalas bir dengan body apa namanya dengan ekor dan body keseluruhan itu menutup sebelumnya. Ya. Disinilah maka di pin bar ini kita bikin garis. Ini garis yang nah, inilah nanti akan menjadi pantulan. Coba kita lihat. Nah, ini mantul kan begitu nyampe ya hanya sekian pip lah sedikit terus turun dan turun terus trennya turun. Itu ya, jadi ini menjawab pertanyaan waktu kembalikan tren itu Pak siapa dulu ya, Pak Andi atau siapa itu namanya dulu. Bagaimana melihat itu loh. Ini belum mengukur jangkauan turun. Kalau jangkauan saya selalu pakai tipe lagi ya, Fibonacci. Baik, ini sudah ketemu area apa namanya resisten yang ada candle keputusan di pertama ini ya. Kemudian harga turun terus. Setiap ada sideways kita gambar turun, kemudian ada kecil-kecil seperti ini, seperti istirahat kita gambar ya, kita gambar. Berarti ini bukan di sini ya, ini. Pokoknya setelah sideways itu ada harga yang signifikan meninggalkan sideways ini, berarti batas bawahnya ini terus ini. Nah, yang ini ya sekarang ya. Dan kebetulan dia setelah jebol garis lagi-lagi garis apa ini karena harga di atas sekarang berarti ya resisten lah ya. Nah ini kemudian saya kecilkan coba. Saya kecilkan. Nah ini ya. Ini sideways tadi kan. Sideways ini keputusan meninggalkannya di mana? Kalau dia tadi saya membuatnya di ini tadi tetap kalau di sini tetap ini ya karena ini kecil ini saya kecil ya ini karena di H1 sorry ya ini sampai batas atas yang candle bull ini ya H1 ini. Kemudian harga ditinggalkan sebelum meninggalkan dia lagi-lagi membuat doji atau pin bar ini ya. Itu ya ini. Oke, maka kita garis lagi pas di doji nggak apa-apa di sini ya. Ini yang kali ini garisnya biar membedakan yang tadi pas itu warna putih misalnya ya kecil saja. Nah lihat efeknya begitu meninggalkan karena harganya trennya turun kembali lagi dia dipantul ditolak lagi di sini. Di sinilah kita averaging sell lagi nambah yang di atas, gitu kan? Selagi pola itu belum ada apa namanya indikasi balik arah gitu.
belum ada. Walaupun ini kan turun ya low, ini low lagi, ya. Walaupun ini kelihatannya lebih tinggi dari ini, tapi kan tidak mampu menjebol ini, ingat ya, tidak mampu ini. Ini baru uji coba di sini. Maka kita, nah setiap ada candle keputusan di setiap side B itu menjadi pantulan yang kuat. Asal catatannya jangan melawan tren, ingat itu. Ya, kalau ini memang agak spekulatif di sini, agak spekulatif. Tapi kita kan ketika sudah ada konfirmasi ini, ya ini kan naik ini lembah terakhir, kemudian lembahnya dijebol ini, nah, ada konfirmasi. Tapi kadang ini pun masih udah bikin low yang lebih rendah, masih lanjut naik lagi, Pak. Tapi itu probabilitasnya ya 30% lah. Makanya tapi ketika ada resiko yang besar disitulah kalau kita pas sejalan dengan market, sejalan dengan ekspektasi kita, harapan kita dapat, walaupun resikonya besar yang pertama ini, ya, karena kan awal itu kan bisa saja lanjut trennya, bisa saja turun kan. Cuman kita kan namanya menganalisa kan, ini adalah parameter gitu. Makanya kita tetap pakai stop loss kan. Nah, disinilah averaging lagi di sini, ya. Dapat sell lagi. Nah, sekarang kita lihat harga terakhir sekarang AU ini. Nah, ini turun lagi sideways di sini. Turun lagi sideways, dan ketika turun ini, just ya kan, dia menjebol resisten yang terakhir yang sebelumnya adalah menjadi support. Karena harga tadinya kan di atas. Ini kan berarti garis yang pink paling bawah ini adalah support. Ketika ditembus, maka ini beralih menjadi resisten. Kemudian dia membuat sideways. Lah ini, harga ini sedang, apakah ini akan mantul? Karena ini sideways, ini kebetulan sedang menguji. Nah, tapi sebetulnya ini sudah sideways-nya kan di sini, Pak, sebetulnya. Nah, di sini ya. Ini sideways, kemudian dia meninggalkan zona sideways ini. Terus ya. Nih, jebol ya. Low yang paling akhir ini dijebol ini. Low yang terakhir ini dijebol. Maka di sini tidak ada candle apa-apa kecil. Adanya apa? Double maru lagi-lagi. Candle yang formasi candle, dua candle yang besar bodinya dominan itu menjadi keputusan. Makanya saya sampaikan kemarin, selain doji, engulfing juga maru ya. Ini kita turunkan ke M30. Nah, di sini tidak ada apa-apa juga, tapi sebelum meninggalkan ini ada doji, Pak. Di sini ada doji. Ya. Kita turunkan lagi M15. Ini harga update terakhir lah ini. Ya, sebelum meninggalkan ini ada yang beda warna ini, pin bar ini. Bodinya saya pikir jumlah ini jumlah ekor atas dengan bawah kalau di total ya, dengan bodinya ini lebih dominan. Jadi yang beda warna sebelum candle itu turun jebol. Inilah yang kita gambar. Atau masih kurang yakin? Kalau masih kurang yakin, kita turunkan lagi di M5. Ini diarsir ini. Mau saya susah nih. Batas bodi yang dipeluk ini hampir seperti engulfing, tapi sebetulnya bukan engulfing. Nah, harga tembus ya, masuk ke sini dia sudah ada reaksi sekali. Maka reaksi sekarang adalah reaksi yang kedua, jangan ambil resiko. Bisa jadi ini jebol, ini menjadi ciri-ciri perubahan tren, bisa jadi kan seperti itu. Ini candle keputusan ini menjadi reaksi, begitu dia turun, dia naik lagi, maka kita sikat sell. Kan seperti itu. Tapi untuk uji coba yang kedua ini jangan ambil resiko. Jadi cukup pertama saja, Pak. Nah, ini kemungkinan harga akan kemana? Kemungkinan akan menuju resisten yang terdekat. Terdekat ya, di M3. H1 lagi kembali H1. Resisten terdekat, ini ya, yang paling bawah ini. Resisten ini nanti saya optimis ini ya di atas 50%, bahkan 70% ini akan mantul dulu di sini. Kenapa? Karena ada perubahan swap zone yang tadinya support, ini support karena di sini ada lembah ya, menjadi dijebol, kemudian menjadi resisten.
resisten baru di sini, mantul ya, kan seperti itu. Paling tidak mantul, kalaupun dia offset ya ke atas sedikit ya, paling sampai sini Pak, sampai engulfing terdekat ini di garis di sini, gitu ya. Tapi yang zona sideways terakhir ini kita sudah ada cuan di sini ya. Ketika kembali saya besarkan ya, ketika kembali ya, ini harga keluar, kemudian kembali lagi kita sell. Ini sudah dapat cuan dari sini. Nah, ini kunjungan kedua, jangan masuk lagi sebaiknya. Cukup pertama saja. Seperti itu. Itu salah satu contoh trading dengan decision point. Berarti decision point ini adalah candle keputusan yang biasanya candle keputusan ini berupa 3 tipe candle yang kemarin saya berikan di awal. Ada doji atau pin bar, kemudian ada engulfing, kemudian ada double maru, kan seperti itu. Dan candle keputusan itu selalu ada di zona sideways. Ini penting zona sideways. Karena apa? Ibaratnya di gambarannya. Saya membayangkan, ini tidak ada literaturnya, tapi saya membayangkan begini. Para institusional trader, apakah itu negara, apakah itu ya bank sentral, atau bahkan sosok big player di belakang bank sentral, ketika sideways itu jangan-jangan mereka itu rundingan gitu loh. Ini mau ngangkat mata uang mana nih? Kan seperti itu kan. Yang menguntungkan untuk bisnis real mereka nanti. Maka di situ rundingan. Yang namanya rundingan kan harga tidak kemana-mana Pak. Naik turun kan gitu loh. Hingga suatu ketika harga itu meninggalkan sideways, dan ketika meninggalkan sideways ada candle keputusan. Itulah fungsinya candlestick. Ada jejak dari keputusan mereka. Biasanya berupa pin bar, engulfing, atau double maru di situ. Itu menjadi level kuat pantulan. Seperti itu. Ya, jadi sampai di sini jelas ya. Sampai di sini saya harap jelas. Ini contoh di AU ya. Jadi ketika kita mapping, buatlah selalu sebelum trading, buatlah high dan low-nya berupa garis-garis support dan resisten. Kemudian buatlah kotak-kotak area supply and demand, yaitu berupa sideways. Jadi nanti ada kotak. Kalau dulu tahun 2013 atau 2014 saya mengenal teknik ini adalah teknik kandang sapi. Ya, ada yang menyebut kandang bebek, ya kandang bebek saja lah, karena biasanya bebek itu digiring masuk atau keluar itu dia rapi kan, biasanya kan keluar rapi gitu kan, seperti itu. Tuh, ya, jadi nanti kapan nih pindah kandang itu. Jadi kalau ketika sideways sebaiknya melihat dulu, dan ketika harga meninggalkan sideways kita jangan kepancing masuk, tunggu harga mendekati lagi ke area sideways itu, dan carilah candle keputusan. Kalau nggak kunjung kembali gimana, ya nggak apa-apa, itu untuk tabungan masa depan. Suatu ketika harga akan kembali kita masuk, kan seperti itu. Makanya kita pending order. Ya, kalau nggak ke jebut-jebut pending order kita, ya toh nggak rugi, kan seperti itu. Kita cari lagi di TF yang lebih kecil barangkali. Apakah teknik ini bisa diterapkan di TF yang lebih kecil? Bisa Pak, bisa. Tapi yang minimal ya M5 lah. Kalau M5 nanti konfirmasinya di M1. Kita mulai dari M30 ya, nanti lihat TF bawahnya, seperti itu. Itu ya, sampai saat ini, sampai di sini ada pertanyaan barangkali, silakan setting dulu. Ya, pakai tulisan biar saya tarik nafas dulu, nyeruput ini bukan kopi ini sekarang ini jamu ini kunyit ya, karena lambung saya sedang lagi kurang fit ya. Barangkali ada setting dulu. Saya sambil menyiapkan asap dulu sebentar ya. Ini sambil melihat. Wih, mantap. Apa namanya ini? Ini efek NFP tadi. Jebol juga ya. Apa ini namanya? Gold ya, gold. Nah, ini. Gold itu unik, Pak. Gold itu unik. Nah, ini. Apa bisa gold itu kita pelajari dengan ini? Ini kan naik. Harga naik H1 nih, harga naik, kemudian dia sempat sideways, tapi sideways-nya
nggak rapi ya, kemudian dia turun di bawah turun. Nah di sini ketika kembalikan ini biasanya ada keputusan Pak. Ya sepertinya ada suara, barangkali ada yang mau nanya. Silakan. Sudah ada setting. Pertanyaan tambah lagi 7 bulan ini. Nah ini gold ya. Halo? Tidak ada. Oh, ada setting nih. Hanya menguatkan saya, Mas. Pantesan kalau harga meninggalkan kandang, saya langsung entry seringnya merah merona. Ya begitulah. Betul, betul ya. Ya saya juga kadang-kadang masih ini, Pak. Bukan hanya panjenengan ya, Pak Samsul ya. Itu kadang-kadang terkait dengan psikologis atau emosi, Pak. Apalagi, nah ini, apalagi kok tahu ada news misalnya. Oh, hari ini ada news, ada NFP, ada apalagi itu yang FOMC gitu loh. FOMC itu biasanya tengah malam ya, itu seperti itu. Akhirnya siap-siap di depan cat ya. Sehingga fokus kita itu tidak ke helikopter view. Fokus kita itu tidak ke apa namanya? Tren ya. Tapi hanya fokus ke pergerakan candle, letupan harga apalagi pada saat news. Karena pengen dapat cuan hari itu yang langsung hit and run ya, begitu masuk jedet profit banyak langsung close. Ya, besok mau ini kan biasanya hari kalau NFP seperti hari apa setiap bulan kan biasanya kan di weekend hari pertama ya awal-awal bulan kan seperti itu ya, biar besok uangnya buat jalan-jalan anak istri ya kan seperti itu. Akhirnya trading candle ya kan, trading candle plus news ya. Kalau newsnya kemudian nggak apa-apa trading news ya kan, bagus juga, tapi ya kita jangan meninggalkan peta besar. Saya juga kadang-kadang masih lupa benar. Sesekali kalau saya lagi tidak cooling down pikiran saya, apalagi yang di belakang misalnya. Nah ini adalah kitanya. Pak Dedi, apa untuk area yang sudah teruji tidak disarankan open lagi? Soalnya saya lihat kadang terjadi pantulan lagi. Dreams. Boleh open lagi, tapi harus ada penguat lagi Pak Dedi, harus ada penguat lagi. Bukan hanya ini ya, bukan hanya ini. Tetapi ada penguat lagi nanti ya seperti misalnya swap zone ya. Swap zone itu perubahan antara yang tadinya support menjadi resisten atau teknik CSR 100 ya, teknik CSR 100. Ya, itu berarti kan sebelumnya misalnya contoh. Saya langsung ke contoh saja. Aku lagi. Betul ini ya. Tujuan kedua, ambil lagi, tidak apa-apa. Ambil lagi tidak apa-apa, ya. Tapi kalau saya itu ada konfirmasi kadang-kadang kan bahkan di bablas ya, kan ini kita meminimalisir Pak, ya. Kita berarti kita buat dulu. Kita buat garisnya tadi kan ininya di sini di tengah-tengah ini ya, double maru ini, tetap di sini kan. Nah, ini kan kunjungan kedua ternyata mantul lagi. Nah, kita lihat ke historis masa lalu. Ya, historis. Nah, di sini. Oke, di sini ya. Oh, ya, di sini ada area sideways juga. Jadi kalau hanya berdiri sendiri cukup lemah, Pak. Nah, ini ada area atau zona juga di masa lalu. Kalau ada boleh lah, tapi kalau masih kosongan itu agak beresiko, Pak. Kalau saya ini boleh juga, silakan. Tapi ya lagi-lagi kalau kita sudah OP pertama misalnya, ini dibutuhkan konfirmasi, ya tambahan historis di masa lalu. Ya, kalau itu tidak ada historis di masa lalu yang tidak terlalu jauh, ya itu sebaiknya ambil sekali saja, ambil 2 kali itu jika ada alasan. Kalau ini oke, dia mantul lagi, ya karena masa lalu juga ternyata dia adalah zona juga, ya. Tadi saya geser dia zona walaupun zonanya agak ke atas ini, tetapi di sini ada doji, di sini juga ada doji, ya. Kemudian ya ini CP-nya kalau kita perpanjang sampai sini, ya berarti kan kalau kita garis ini batas bawahnya di sini, ya. Nah ini kan berarti cukup kuat ya di sini. Itu kalau saya, jadi itu seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada ini, kemudian mau masuk lagi,
ya, mau masuk lagi, ya, sebagai retest kedua namanya, retest kedua, itu kalau saya retest pertama, itu saya pakai lot, misalnya ya, pakai lot, anggaplah lot 1 misalnya. Nanti yang kedua, saya turunkan lotnya, tetapi dengan jarak TP dan SL itu sama. Jadi kalau yang kedua itu saya tidak beruntung, kurang beruntung seperti yang pertama itu, ya, artinya tidak sesuai kehendak kita itu masih punya akumulasi profit. Berarti kan alasan pertama boleh saja, tapi harus ada konfirmasi di masa lalu. Kemudian alasan kedua, MM-nya diingat, ya, MM-nya boleh, ya. Tetapi kalau bisa, kalau kayak saya itu lebih rendah dari sebelumnya. Ya. Nah, ada lagi yang ketiga, saya pakai Fibonacci. Lagi-lagi Fibonacci lagi, ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini saya jadi cerita Fibo, ya. Oke. Misalnya ini harga turun, kemudian membuat low, kemudian dia jebol ke atas, kemudian membuat ini apa namanya, yang terakhir ini engulfing, ya, engulfing. Maka kita beranggap oh ini pembalikan, walaupun sudah belum terjadi. Maka saya buat Fibo dari bukit terdekat yang beda warna ke batas paling bawah, ya, di sini seperti ini, Pak, sampai sini, ya. Oh, ini tembus nih, kelihatannya tembus tipis, berarti high-nya bukan di sini tapi di sini, high-nya di sini. Nah, ini kunjungan kedua, bertepatan dengan ini, ya, ada doji juga seperti ini, ya, masih di ini, kemudian di target pertama ini garisnya, maka masuk, itulah hebatnya. Iya, bagi saya ini hebat, ya, alat ukur ini, ya. Coba ini, mantulnya pas, ya, pas di sini, ya, kita sell di, ya, jadi pakai Fibo kalau saya. Masuk lagi kan berarti retest lagi, kok pas masuknya, ya, di apa area tadi di decision point, kok pas kalau kita gambar dari bawah, kok Fibo-nya pas di target. Nah, berarti kan sampai sini nanti dia kembali lagi, kita bisa masuk lagi, kan seperti itu. Nah, kalau sampai sini biasanya ini targetnya saya di middle di 50 atau di 618. Seperti itu, Pak, ya. Nah, ini ada lagi. Wah, ini mulai banyak yang nanya ini. Terkait news, Pak, logika Mas bagaimana? Soalnya masa strategi perang diumbar. Terus juga kadang news benar, kadang. Nah, makanya saya tidak terlalu, ini mulai dari atas ya, Pak Samsul nanya lagi, ya. Pak Samsul nanya lagi, ya. Maka strategi perang sebenarnya bukan strategi perang, apa ya? Ya, itu kadang-kadang news itu berupa isu untuk mengalihkan sentimen, menggerakkan sentimen, kan seperti itu. Ya, hanya mempercepat. Makanya kadang-kadang kalau news hari ini kan bolak-balik tadi, ya, kalau saya lihat, ya. Nah, itu kalau misalnya yang nggak tahu pantulan, ya, akhirnya kebanting-banting. Makanya saya tidak terlalu, ya, bisa ada betulnya juga, ya. Kalau memang itu berita penting dan rahasia, dan itu rahasia negara di suatu negara yang benar-benar menggerakkan mata uang signifikan, saya pikir tidak terlalu banyak diumbar, ya. Makanya news itu hanya untuk letupan harga, mempercepat, membantu, ya, sebagai konfirmasi menurut saya, kan gitu. Oke, Pak Samsul, terima kasih masukannya. Pak Ahmad, Pak Tommy, baiknya kalau open posisi seperti itu, setelah kita buat analisa, kita pasang pending order, dan bagaimana cara atur TP dan SL. Terima kasih. Ya, pending order, ya. Nah, untuk paling ininya, ya, pending order misalnya, ya, misalnya yang pertama ini, misalnya ini, oke, misalnya ini. Di AU yang pertama ini, kita sell limit di sini. Sampai mana targetnya? Saran saya, ya, sampai, karena harga di sini, ya, harga di sini, saran saya sampai previous, ya, atau sebelumnya, ya, berarti sampai low sebelumnya saja. Kalau tidak pakai tambahan lain, kalau saya kan pakai Fibonacci tadi, ya. Yang low sebelumnya mana? Ini kebetulan ini ada support karena harga sedang di sini, ya, harga terakhir sedang di sini misalnya. Maka targetnya sampai sini. Ini worth it enggak? Cukup worth it menurut saya, karena apa? Targetnya berapa pip di sini sampai low terdekat, low yang sebelumnya maksudnya ini. Ya, anggaplah 40 lah, 40 saja, dikurangi 41, 40. Sedangkan stop loss-nya berapa? Stop loss-nya kan di atas area decision point. Stop loss-nya kan pendek ini.
tipis ya. Ya, anggaplah 10 lah, antara 10 banding 40, sudah 1/4 ya. Ini bisnis yang bagus, resikonya 10, potensi profitnya 40, kan 1/4, saya pikir Bang. Itu ya, itu contohnya ya. Jadi kalau misalnya sedang harga sedang turun, maka lihat tren sebelumnya yang naik ya, low-nya yang terendah ya. Karena ini misalnya ini contoh, maka kalau misalnya buy ya ke bukit yang signifikan sebelumnya. Targetnya sampai situ ke previous high gitu. Itu saja dulu ya. Tuh. Kalau misalnya kan nggak menikmati sepanjang tren gitu misalnya. Kalau mau long term ya memang harus ada analisa tambahan. TP-nya nanti kita loss saja dulu. Nah, kita lihat harga. Makanya diawasi ketika harga sampai sini. Kalau udah TP kan udah ya ternyata harga turun lagi, aduh meringis, coba tadi ditahan kan biasanya seperti itu ya. Oh, ternyata harga sudah sampai sini. Waduh, masih turun terus kita sell, ternyata ditarik naik kan seperti itu ya. Ya, karena tadi eman-eman TP di sini lah biasanya ya. Kalau saya itu tidak pasang TP kalau dapat seperti ini, tapi pasang SL, nanti begitu harga sudah meluncur, kita lihat ketika sudah tembus, berarti harga tadi di sini, berarti support yang terdekat, dia tembus, maka stop loss kita yang tadinya di atas, stop lossnya ditarik turun, menjadi apa? Stop profit, pengaman, atau trailing stop. Seperti itu ya. Saya pikir cukup panjang, ada lagi pertanyaan? Apakah kita wajib multi TF kalau analisa? Karena saya kebiasaan kalau tradisi di satu TF saja, Mas. Ya, itu untuk memperkuat ya tadi. Dengan satu TF saja bisa tadi. Tapi kan saya sudah mencontohkan dengan multi TF kita lebih kuat di situ. Kalau ternyata ada misalnya ada konfirmasi doji itu ternyata di TF sebelumnya juga ada candle keputusan ya. Itu seperti itu. Itu Pak Hermawan ya. Saya pikir cukup dulu untuk hari ini. Sudah 52 menit, kita 50 menit lah ya, hampir 1 jam ya, karena ini kalau ditambah lagi lumayan ini juga berat ini materinya. Jadi untuk decision point, oh ya, cara bentuk candle double maru itu seperti apa biar bisa membedakan double maru atau bukan. Double maru kemarin kan sudah ya, double maru ya. Jadi pokoknya candlenya dominan. Dan double maru yang sejati sebetulnya yang benar-benar sejati itu tidak ada ekor sebetulnya. Nah, di penjelasan mengenai candle ini adalah long yang mirip double maru atau yang mirip maru bozu. Kalau satu maru bozu, kalau dua kan double maru. Yang mirip maru bozu itu adalah long red atau long long blue ya, long bull atau long bear kan seperti itu. Tapi itu juga sama, kekuatannya sama. Cara double maru itu biasanya terjadi harga yang candle yang besar-besar, ya, dan itu menyambung ya dua minimal ya memang dua karena double ya, dan itu terjadi ketika meninggalkan area set B atau menembus set B itu saja. Makanya kita membuat support dan resisten juga garis-garis, kemudian area-area supaya tahu bahwa ini double maru ini signifikan enggak gitu. Terjadinya di mana sih? Biasanya dia kecepatannya kecepatannya juga tinggi gitu. Seperti itu ya contohnya ya. Saat ini misalnya ini ada ini misalnya ya. Biasanya dekat dengan support dan resisten ini misalnya ini kan dekat ya. Ini saya anggap double maru walaupun sebetulnya salah kaprah juga ini adalah double long red atau double long bear di sini. Ini karena apa? Ini menjebol low sebelumnya. Kekuatan tinggi sih seperti ini. Sama lah ya, seperti itu ya. Saya pikir itu karena kemarin double maru sudah dijelaskan cukup panjang lebar ya, Pak Yo ya. Ya, terima kasih Pak Gitya, sama-sama. Baik, ini sudah hampir 1 jam ya. Khusus yang buka akun malam ini, dan wah ini ada dari host ini, ada berita baik ya, dan itu silakan cek di link chat ya di situ, di kolom chat ada promo ya. Khusus yang buka akun malam ini $100
akan mendapatkan free ya $30 di beda akun sepertinya ya. Dan itu linknya silahkan. Ya nanti bisa dikontak saja lah ya. Baik, terima kasih untuk malam ini. Semoga bisa merasuk ke dalam pikiran atau ingatan Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, proses semuanya. Ya. Syukur-syukur masuk ke dalam jiwa, menyentuh jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.